타오르네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Aziza, Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetensi teknologi pendidikan. Sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kompetensi, apa sih itu teknologi pendidikan. Nah, berbicara tentang kompetensi, kita pasti sudah sangat sering mendengarnya. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kompetensi dapat juga diartikan sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Jadi, kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kompetensi, selanjutnya kita beralih ke teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan, yaitu kompetensi teknologi pendidikan. Kompetensi profesi teknologi pendidikan terbagi menjadi 10 bagian, yaitu pengelola media dan sumber belajar, perancang program pembelajaran, konsultan pengembangan program pembelajaran, perancang program pelatihan, konsultan pengembangan program pelatihan, produser media pembelajaran, konsultan pengembangan media, peneliti dan pengembang teknologi pendidikan, evaluator, dan pengajar atau instruktur. Nah, yang pertama yaitu pengelola media dan sumber belajar. Mendengar kata media, kita pasti berfokus kepada aplikasi yang kita gunakan sebagai media pembelajaran. Sebagai pengelola media dan sumber belajar, memiliki kemampuan untuk merencanakan, memiliki, mengatur, dan mengelola semua sumber belajar yang ada atau yang diperlukan pada lembaga unit yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu perancang program pembelajaran. Sebagai perancang program pembelajaran, memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran baik untuk jangka panjang seperti program tahunan, program semester, maupun program jangka pendek, seperti satuan pelajaran untuk setiap pokok bahasan mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum dan DBPP masing-masing bidang studi. Selanjutnya, konsultan pengembangan program pembelajaran. Sebagai konsultan pengembangan program pembelajaran, memiliki kemampuan memberikan konsultasi kepada guru atau pengajar untuk mengembangkan program pembelajaran, baik untuk jangka panjang seperti program tahunan, program semester maupun program jangka pendek seperti pelajaran untuk setiap pokok bahasa, mulai dari satuan pelajar, sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum dan GBPP masing-masing bidang studi. Baik, selanjutnya yaitu perancang program pelatihan. Sebagai perancang program pelatihan, memiliki kemampuan untuk merancang suatu program pelatihan pada lembaga atau pusat atau unit pendidikan dan latihan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, konsultan pengembangan program pelatihan. Sebagai konsultan pengembangan program pelatihan, memiliki kemampuan memberikan layanan konsultasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan berdasarkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu produser media pembelajaran. Sebagai produser media pembelajaran, memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa masalah komunikasi, merancang dan memproduksi media, serta mengadministrasikan fasilitas dan personalia produksi. Kemudian ada konsultan pengembangan media. Sebagai konsultan pengembangan media, memiliki kemampuan memberikan layanan konsultasi tentang perencanaan, penggunaan, dan evaluasi media,
perawatan, dan pemeliharaan berdasarkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Selanjutnya, peneliti dan pengembang teknologi pendidikan. Sebagai peneliti dan pengembangan teknologi pendidikan, memiliki kemampuan mengkaji, meneliti, dan mengembangkan berbagai sumber daya belajar seperti meneliti kurikulum, program pembelajaran, berbagai media, berbagai sumber belajar, pengelolaan dan pemanfaatan. Selanjutnya yaitu evaluator. Sebagai evaluator memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan evaluasi tentang kurikulum, program pembelajaran, proses dan hasil belajar, program pelatihan mengevaluasi media dalam berbagai hal satuan jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu pengajar atau instruktur. Pertama, sebagai guru mata pelajaran TIK di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, sebagai pengajar atau instruktur, memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan pada sekolah atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi pendidikan seperti perencanaan pengajaran, strategi mengajar, pengelolaan pembelajaran media pendidikan, penilaian pendidikan, teori belajar, penilaian evaluasi pembelajaran, dan program, serta sebagai instruktur bidang komputer multimedia. Pendidikan sebagai suatu ilmu, teknologi, dan profesi yang memiliki kompetensi berkaitan langsung dengan keilmuan teknologi pendidikan. Keilmuan teknologi pendidikan merupakan keilmuan yang mendasari untuk menciptakan, menggunakan, mengakses, dan mengelola aplikasi implementasi teknologi pendidikan dalam bidang pembelajaran secara teoritis. Kemampuan dan keterampilan suatu individu terlihat dari kompetensi yang dimilikinya, serta kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang kompetensi teknologi pendidikan yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 불타오르네.